Selamat datang di Dapur Aurin, fun cooking, fun sharing. Kali ini Dapur Aurin mau masak puding jagung Milo. Rasanya nih pemirsa, perpaduan manisnya jagung, gula, susu dan juga gurihnya santan. Wow sekali, bersatu padu dalam sebuah sajian sedap. Supaya teman-teman tahu bahan yang digunakan dan proses memasaknya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Bahan-bahan yang digunakan sederhana sekali. Di sini saya menggunakan satu buah jagung ukuran besar, juga satu bungkus agar-agar warna putih ya teman-teman. Ini saya tambahkan gula pasir 3 sendok makan penuh. Nanti kalau diicipi masih kurang manis bisa ditambahkan. Kemudian santan, ini saya pakai santan instan, kebetulan saya tidak ada kelapa parut. Kemudian 1 saset susu kental manis dan juga 1 saset Milo. Untuk detail resepnya teman-teman dapat screenshot video ini atau lihat di deskripsi ya. Banyaknya air yang digunakan, ini saya lihat di bagian belakang bungkusnya ada tulisannya 900 ml air, tapi lebih baik dikurangi. Ini saya pakai 800 ml air saja. Ini saya pipil dulu jagungnya, saya pisahkan dari janggelnya. Apa ya namanya janggel, kalau di tempat saya namanya janggel. Lalu saya masukkan ke chopper supaya lebih mudah. Kalau teman-teman ada blender boleh pakai blender. Ini saya pakai chopper aja karena jagungnya cuma sedikit, jadi saya pakai yang ukurannya kecil. Lalu saya tambahkan air untuk proses penghalusannya. Saya sarankan jangan terlalu banyak air karena nanti malah tidak lembut-lembut gitu. Ini saya terlanjur kebanyakan, terus di tengah jalan saya kurangi. Untuk menghaluskan jagungnya ini agak lama ya teman-teman, lebih lama dari ngeblender jus buah. Kalau teman-teman dapatnya jagung yang agak tua pasti lebih lama lagi karena kulitnya itu lebih keras. Ini saya tuang tapi saya saring dulu karena ampas jagungnya itu nanti nggak enak kalau diikutkan. Jadi saya saring, nanti saya buang ampasnya. Ini saringan yang saya gunakan itu ukurannya agak kecil, jadi nggak muat kalau sekaligus. Jadi saya buat 2 kloter bertahap gitu. Terus ini saya pencet-pencet di atas saringannya supaya nanti benar-benar keluar sari-sarinya dan tinggal ampasnya saja. Saya sarankan menggunakan saringan kawat ya teman-teman, karena kalau saringan plastik nanti nggak kencang, jadinya meleot sana meleot sini. Kalau saringan kawat kan kenceng nih, tinggal kita tekan-tekan aja. Ini kalau misalnya dirasa kurang halus, boleh kita blender lagi sebentar, karena ini saya rasa masih agak kasar teksturnya. Jadi kalau kita pencet-pencet gitu masih banyak yang sisa di kulit ari jagung ini yang udah saya blender. Ini kalau ditekan-tekan keluar terus sari-sarinya ini teman-teman, nempel-nempel di bawah gitu. Ini jangan dibuang ya, diikutkan saja. Selanjutnya ini saya encerkan dulu santannya. Saya pakai kira-kira setengah bungkus santan ini karena saya cuma pakai 1 bungkus agar-agar. Kalau teman-teman pakai santan segar yang habis marut itu rasanya akan lebih enak lagi teman-teman. Karena ini saya nggak ada, saya pakai santan instan. Perhatikan dalam pengenceran santan ya. Kita pertama siapkan dulu air yang sudah kita ukur. Jadi kita gunakan air untuk mengenceri santan, untuk memblender jagung, itu jangan sampai melebihi air yang kita gunakan biar ukurannya pas. Ini selanjutnya saya masukkan bubuk agar-agarnya dan juga gula. Lalu saya aduk-aduk, ini belum di atas api. Jadi saya pastikan dia tercampur dulu dengan airnya, karena kalau pakai api langsung saya khawatir agar-agarnya akan berindil-berindil gitu. Setelah kita panaskan di api, ini harus kita sering aduk-aduk
karena agar-agarnya itu rawan menempel di bagian bawah, jadi kayak ada keraknya gitu. Setelah panas, ini saya masukkan susu kental manisnya. Jangan lupa kita aduk-aduk terus supaya agar-agarnya tidak berindil-berindil. Lalu saya tambahkan santannya sekalian di sini. Setelah kita tambahkan santan, kita harus sering aduk-aduk, lebih intens gitu, lebih sering aduk-aduknya, karena selain agar-agarnya yang mengerak, nanti bisa jadi santannya ini akan pecah dan jadi berindil-berindil di atas gitu. Sekarang saya masukkan jagung yang tadi sudah kita blender. Lalu kita aduk-aduk terus, kita tunggu sampai airnya panas dan mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya teman-teman. Jadi dalam memasak puding ini kita nggak boleh sambil apa-apa gitu, karena nanti dampaknya ya santannya pecah, apalagi membuat puding yang ada santannya. Kalau misalnya puding tanpa santan, kita bisa sedikit bernafas, artinya sambil apa-apa gitu, yang penting jangan meninggalkannya lama-lama. Tapi kalau pakai santan, kita harus sering aduk-aduk terus supaya santannya nggak pecah. Karena kalau santannya pecah, itu selain warnanya yang nggak bagus, rasanya juga nggak enak. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya teman-teman, karena bisa jadi kurang manis. Apalagi selera orang kan beda-beda. Ini kalau ukuran gula yang tadi saya masukkan, ini manisnya sedang. Jadi saya suka manisnya itu nggak terlalu berat. Mungkin buat teman-teman ini kurang manis, jadi bisa ditambahkan mumpung belum matang. Lihat nih teman-teman, airnya sudah sangat panas. Ini sudah mulai muncul kayak buih warna putih di adonan puding tersebut. Ini harus sering rajin kita aduk-aduk terus supaya tidak meluber ke kompornya. Ini bagian pinggir-pinggirnya sudah mulai muncul gelembung-gelembung mendidihnya, tapi bagian tengahnya belum. Nah, nanti jika adonan ini sudah benar-benar mendidih, dia akan naik ke atas permukaan panci. Jadi kita nggak boleh lengah. Kalau udah mulai kayak gini, kita harus perhatikan betul. Setelah air itu naik, harus segera kita matikan sebelum tumpah. Lihat ini, adonan pudingnya sudah mendidih. Ini kita lihat dia akan naik dan harus segera kita matikan kompornya. Ini pudingnya saya bagi ke dalam dua bagian. Yang satu nanti saya tambahkan Milo. Kita masukkan susu saset Milonya, lalu kita aduk-aduk. Kalau teman-teman mau buat puding lapisnya nanti 3 lapisan, ini nanti yang ditambahkan Milo sepertiganya aja, dikira-kira aja. Kalau saya ini mau buat 2 lapis, jadi saya bagi 2, yang satu saya tambahkan Milo. Ini mumpung adonannya masih panas, kalau dicampur susu lebih cepat campurnya, jadi nggak lama-lama udah campur. Sekarang saya masukkan ke cetakannya. Mau saya buat yang Milo di bagian bawah. Kalau teman-teman mau cetak pudingnya pakai gelas kayak gini, gelasnya jangan dibasahi air dulu ya, karena nanti akan mengurangi daya rekat. Jadinya pudingnya nggak sesuai nanti yang kita harapkan bentuknya. Ini sengaja saya miringkan gelasnya karena saya pengen nggak atas bawah betul, tapi agak di sampingnya gitu. Makanya biar mengeras, saya miringkan gelasnya. Sisanya saya tuang di wadah bentuknya segi 4.
Nah, kalau wadahnya kayak gini, karena nanti dalam penyajian mau saya pisahkan dari wadahnya, mau saya tuang gitu, wadahnya kita kasih air. Jadi agak basah gitu wadahnya biar nanti mudah untuk dilepas. Kita tunggu adonannya mengeras dulu ya. Lapisan pertamanya sudah cukup keras, saatnya kita tuang adonan di lapisan keduanya. Nah, tandanya yang pertama itu udah keras, kalau kita sentuh pakai tangan, itu tangan kita udah nggak basah lagi. Tapi jangan tunggu sampai terlalu kering ya, karena nanti malah tidak menyatu antara lapisan pertama dan kedua. Sebaiknya dalam mengisi lapisan kedua kita harus berhati-hati, jangan sampai nanti ada celah antara adonan yang sudah mengeras di lapisan satu dengan wadahnya, karena nanti akan kemasukan lapisan kedua dan warnanya jadi membaur. Kita tunggu sampai lapisan keduanya mengeras. Boleh masukkan ke kulkas kalau teman-teman mau penyajian dalam bentuk dingin. Ini udah keras, saatnya kita sajikan. Kita kasih jalan dulu supaya dia bisa kita pisahkan dari wadahnya. Ini hasilnya teman-teman, selamat mencobanya di rumah. Jangan lupa tonton video lainnya juga ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe-nya ya dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan jika ada video baru.